Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita seluruhnya. Sahabat data, berjumpa kembali dengan channel YouTube BPS Kabupaten Cilacap. Hari ini Selasa 2 Januari 2024, kita akan menyampaikan dua informasi berita resmi statistik yang ada di BPS Kabupaten Cilacap. Informasi yang kita sampaikan pada hari ini ada dua, yaitu inflasi atau tingkat perkembangan harga di bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Dan yang kedua adalah informasi terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di bulan November tahun 2023 yang lalu. Nah, sebelum kita menyampaikan berapa angka inflasi yang terjadi di Kota Cilacap pada bulan Desember 2023 yang lalu, sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu beberapa catatan peristiwa yang terjadi di bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Yang pertama adalah adanya kenaikan harga kedelai di akhir tahun. Tentu ini mengakibatkan kenaikan harga pada komoditas turunannya seperti tahu, tempe, dan bisa saja berdampak pada makanan jadi seperti tahu bacem atau tempe bacem dan seterusnya. Kemudian yang kedua terkait dengan kenaikan harga gula, dan ini secara internasional ya, karena memang Indonesia masih termasuk pengimpor gula gitu ya. Nah, ini tentu berdampak pula pada konsumsi yang terkait dengan gula, di mana orang Indonesia ini lebih senang dengan makanan yang manis. Dan yang ketiga adalah adanya cuaca kemarau yang masih melanda khususnya di Kota Cilacap ini gitu ya. Ya, ada istilah El Nino gitu ya. Nah, dampak dari sini tentu produksi pertanian khususnya hortikultura gitu ya, yang di sana memerlukan ketersediaan air gitu ya. Ini tentu akan berdampak kepada kebutuhan masyarakat yang di bulan Desember ini ada kegiatan Nataru, Natal dan Tahun Baru, yang biasanya pada kegiatan Nataru ini adalah konsumsi terkait dengan ya makan-makan lah itu. Ada mungkin sayur mayur, kemudian hortikultura sebagai buahnya, kemudian ya tentu ada yang terkait dengan masak-memasak ini. Nah, setelah kita mengetahui informasi catatan peristiwa, barangkali kita langsung saja kita sampaikan berapa angka inflasi yang terjadi di Kota Cilacap pada bulan Desember tahun 2023 kemarin. Sahabat data seluruhnya, untuk bulan Desember 2023 gitu ya, di dalam tayangan itu ya, itu inflasi Desember 2023 gitu ya. Kalaupun toh di bawahnya ada tulisan November, ini mestinya adalah Desember gitu ya. Untuk inflasi di bulan Desember 2023, Kota Cilacap telah terjadi inflasi sebesar 0,18%. Saya ulangi, untuk bulan Desember 2023 ini telah terjadi inflasi di Kota Cilacap sebesar 0,18%. Ini dampak dari adanya nilai indeks harga konsumen yang sebelumnya sebesar 116,28, dan pada akhir bulan Desember 2023 ini
IHK-nya tercipta sebesar 116,49. Nah, dampak dari angka inflasi Desember yang sebesar 0,18% ini mengakibatkan inflasi kalender sebesar 2,69. Nah, karena pada saat ini bulan Desember akhir tahun, maka inflasi kalender di bulan Desember ini sama dengan inflasi tahun 2023 yang sebesar 2,69%. Nah, dari inflasi 0,18 ini disumbang oleh adanya 6 kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi, kemudian 3 kelompok yang stabil, dan 2 kelompok yang mengalami deflasi. Adapun yang mengalami inflasi tertinggi yang di bulan Desember ini adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Di sana telah terjadi inflasi sebesar 0,43%. Jadi khusus kelompok makanan dan minuman ini terjadi inflasi sebesar 0,43%. Kemudian kelompok barang dan jasa yang stabil, ini ada rekreasi, kemudian olahraga dan budaya, penyediaan makanan dan minuman atau restoran, dan pendidikan. Adapun 2 kelompok yang mengalami deflasi, salah satunya adalah kelompok kesehatan yang mengalami deflasi sebesar 0,09%. Sahabat data seluruhnya, bila kita cermati secara lengkap gitu ya, secara detail gitu ya, adanya nilai indeks harga konsumen yang sebesar 116,49 pada kolom 2 itu ya. Ini kalau kita lihat itu ya, di kolom 3 membentuk angka inflasi sebesar 0,18% di bulan Desember ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau di bulan Desember ini menyumbang inflasi, tingkat inflasinya sebesar 0,43%. Nah, kalau dikaitkan dengan inflasi yang sebesar 0,18% gitu ya, share-nya 0,43 ini adalah andilnya 0,14%. Artinya ya, dari 0,18% ini 0,14%-nya sendiri sudah diambil dari sisi makanan, minuman, dan tembakau. Nah, adapun 2 kelompok yang mengalami deflasi, yakni kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga serta kesehatan. Di sana kita memantau ya, yaitu adanya penurunan di beberapa harga terkait dengan kesehatan seperti obat gosok. Nah, kalau kita lihat dari inflasi di kolom 5 ya, di kolom 5 yakni inflasi tahunannya ya, di mana tadi saya sampaikan bahwasanya inflasi tahun 2023 yang sebesar 2,69% ini ternyata disumbang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,98%. Nah, dari 5,98% ini tentu juga angka yang lumayan besar gitu ya. Kemudian kesehatan yang mengalami kenaikan harga sebesar 2,33%, termasuk pula di sana yang paling bawah yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami kenaikan inflasi sebesar 4,34%. Nah, walaupun tadi saya sampaikan perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga
mungkin tidak begitu nampak gitu ya. Tapi ternyata di sini karena memang inflasinya terkecil ya, inflasinya terkecil selama tahun 2023 ini. Hanya 0,18% dan di bulan Desember ini ternyata andil inflasinya adalah hanya 0,00%. Artinya 0,00 itu bukan tidak ada inflasi sama sekali, tidak gitu ya. Di sana tetap ada karena memang ini kita munculkan hanya 2 digit di belakang koma. Sahabat data seluruhnya, dari 0,18% ini kami mencatat setidaknya 5 komoditas yang mengalami inflasi terbesar dan 5 komoditas yang mengalami deflasi. Di antaranya gitu ya, bawang merah mengalami inflasi sebesar 0,0685, kemudian tempe, gula pasir, cabai merah, dan kacang panjang. Kalau ini kita kaitkan dengan fenomena yang telah terjadi di bulan Desember tadi, bawang merah, kemudian cabai merah, kacang panjang ini merupakan produk-produk hortikultura yang tentu ini peran penting akan air ini menjadi sangat perlu sekali, padahal produk ini diperlukan oleh masyarakat untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kemudian juga tadi kegiatan yang kedua adalah tempe dan gula pasir yang merupakan ini dampak secara kenaikan harga kedelai tadi. Nah, kemudian 5 komoditas yang mengalami deflasi, yakni daging ayam ras, buah apel, kemudian buah pepaya, dan juga ikan gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah komoditas bensin. Nah, bensin ini menjadi komoditas primadona buat masyarakat kita seluruhnya. Apabila komoditas BBM ini mengalami penurunan, tentu dampak inflasi akan terkendali sangat baik gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat itu ya, secara tren dari bulan ke bulan untuk tahun 2023 kita lihat di grafik yang berwarna merah gitu ya, yang berwarna merah. Mungkin kita bisa melihat tren khususnya bulan November dan Desember gitu ya. Sebelum-sebelumnya untuk tahun 2021 dan 2022 gitu ya, karena adanya kegiatan Nataru gitu, ini trennya mengalami kenaikan. Namun di tahun 2023 ini gitu ya, justru kita mengalami deflasi, bukan deflasi ya, tetapi penurunan dari 0,42% di bulan November, di bulan Desember ini hanya 0,18%. Nah, salah satu penyebabnya tadi saya sampaikan yaitu komoditas bensin mengalami penurunan, dan tadi juga sudah saya sampaikan bensin ini merupakan share yang besar sekali di dalam pembentukan nilai inflasi. Maka kalau secara total ini hanya adanya kenaikan sebesar 0,18%, tentu ini menjadi hal yang wajar, apalagi hal yang mengalami inflasi di bulan Desember ini bukan merupakan kelompok yang dominan. Ya, tadi yakni tempe, kemudian gula pasir, juga terkait dengan hortikultura. Bukan semacam beras misalkan. Kalau beras ini merupakan komoditas masyarakat yang tentu ini share-nya sangat tinggi sekali terhadap pembentukan inflasi di kota Cilacap ini. Berikutnya untuk kita melihat tren secara year on year, kalender gitu ya. Dari bulan Januari terlihat naik gitu ya. Cuman naiknya ini sangat stabil sekali. Bisa kita lihat itu ya di grafik merahnya ini, bisa dianggap ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal pengendalian inflasi dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan,
baik itu adanya operasi pasar murah di berbagai pasar, kemudian adanya kegiatan pasar murah pula di kegiatan CFD ataupun di kegiatan-kegiatan pertanian, serta beberapa usaha atau edaran dari pemerintah Kabupaten Cilacap dalam hal misalkan mendorong para penduduk itu untuk misalkan menanam cabai agar kebutuhan akan cabai atau mungkin hortikultura ini tidak tergantung sepenuhnya pada pihak produsen lain, tetapi bisa kita support dari diri kita sendiri bila memang kebutuhan itu adalah hal yang kecil gitu ya. Nah, tentu ini juga berimbas pada inflasi secara year on year-nya gitu ya, yang 2,69% gitu ya, yang dimana di tahun sebelumnya 6,81% gitu ya. Tentu ini merupakan usaha pemerintah yang cukup cukup berhasil gitu ya, dari dampak inflasi yang sebesar 6,81 hingga turun menjadi 2,69%. Nah, apabila kita kaitkan dengan kebijakan kita secara tahunan gitu ya di RPJMD gitu ya, bahwasanya inflasi kita targetkan sebesar 3 plus minus 1 gitu ya. Artinya ini masih dalam rentang target yang kita inginkan, sehingga harapannya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, kemudian pengangguran yang bisa kita tekan, serta tentunya adalah kesejahteraan buat masyarakat Kabupaten Cilacap ini bisa dinikmati oleh seluruh warga di Kabupaten Cilacap ini. Nah, inflasi yang sebesar 0,18% di bulan Desember ini, bila kita sandingkan, kita kaitkan dengan 6 kota penerbit inflasi atau yang sudah melakukan survei biaya hidup, yaitu ya Kota Purwokerto, kemudian Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Nah, Kota Cilacap yang besar 0,18 ini merupakan kota yang urutan kelima dari 6 kota ini. Yang terbesar adalah Kota Tegal yang sebesar 3,28% gitu ya. Kemudian disusul Kota Surakarta yang sebesar 3,20%. Nah, untuk Kota Cilacap ini adalah terbawah kedua setelah Kota Purwokerto yang sebesar 2,61% untuk inflasi kalendernya ataupun inflasi tahunannya. Tentu ini merupakan usaha kita bersama seluruhnya dalam hal mengendalikan inflasi dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi, juga kita tidak mengalahkan produksi yang harus terjadi di produsen. Sahabat data seluruhnya, bila kita kaitkan dengan inflasi rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,21% di bulan Desember ini, tentu ini merupakan capaian gitu ya, merupakan capaian, dan ini patut kita istilahnya kita dorong terus agar upaya-upaya yang dilakukan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap ini bisa mengendalikan inflasi, dan ini bisa dinikmati oleh para produsen dan konsumen di Kota Cilacap ini. Nah, berikutnya adalah terkait dengan perkembangan inflasi secara tahunan gitu ya. Inflasi year-on-year selama 2 window ya, selama 2 window 16 tahun, dari tahun 2008 hingga tahun 2023. Kalau kita lihat dari angka-angka yang ada di sini itu ya,
di tahun 2008 yang telah terjadi inflasi sebesar 9,97%, kemudian di tahun 2013-2014 ini inflasinya 8,37%, 8,19%, kemudian mengalami penurunan itu ya. Nah, barangkali di tahun 2020-2021 di sana inflasi bisa dikatakan paling rendah itu ya, 1,71 secara year-on-year gitu ya. Namun bisa kita pahami bahwasanya pada tahun tersebut kita mengalami istilahnya guncangan ekonomi gitu ya. Produksi tidak banyak berjalan ya, kalau produksinya tidak banyak tidak ada yang dijual, dan masyarakat sendiri juga istilahnya hanya berkutat di rumah aja karena memang terjadi pandemi COVID saat itu gitu ya, sehingga inflasinya tidak terpantau lumayan besar ya. Jadi di sana hanya tercatat 1,71 dan 1,88% di tahun 2021. Dan tahun 2022 kita kembali mengalami inflasi agak lumayan tinggi yang sebesar 6,81 mestinya nih. 6,81 ini karena adanya kenaikan harga BBM di tahun 2022 itu kalau tidak salah kemarin dua kali resesi secara internasional ya di bulan Maret, April, kemudian di bulan September kita juga ada kenaikan BBM sehingga kita inflasinya agak lumayan tinggi. Nah, sekarang ini posisinya sudah mungkin bisa terkendalikan gitu ya, sehingga inflasi secara total hanya 2,69%. Nah, secara analisis komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi selama tahun 2023 yang tadi yang 2,69% itu ya. Di sana ada komoditas beras telah menyumbang inflasi sebesar 0,8799, namun di bulan Desember ini tidak nampak gitu ya. Kemudian juga rokok kretek sebesar 0,2682, kemudian cabai rawit, cabai merah kita tahu hampir tiap bulan gitu ya, cabai merah, cabai rawit ini mengalami kenaikan inflasi gitu ya. Walaupun mungkin share-nya tidak terlalu besar, namun karena tiap bulan mengalami kenaikan sehingga ini memberikan dampak secara total tahunan. Kemudian 5 komoditas yang mengalami deflasi yakni daging ayam ras, telur ayam ras, bensin, minyak goreng, dan kangkung. Nah, bensin yang mengalami deflasi sebesar 0,0732 gitu ya. Ini bulan lalu pun di bulan Desember ini pun juga mengalami deflasi. Ya artinya memang pada saat ini BBM ini diumumkan kenaikan atau penurunan, tentu ini memberikan dampak yang cukup besar di dalam pembentukan inflasi di Kota Cilacap. Sahabat data seluruhnya, berikutnya informasi yang kedua adalah terkait dengan tingkat penghunian kamar hotel berbintang di bulan November tahun 2023 yang lalu. Nah, terkait dengan hotel berbintang ini, kita mencatat ada 13 hotel berbintang 2, 3, dan 4 di Kabupaten Cilacap ini, sehingga di sana dari 13 hotel berbintang ini kita dapatkan secara tren dari 3 tahun, dari bulan Januari 2021 hingga November 2023 ya, kita buat grafik seperti ini ya, bisa kita lihat gitu ya. Bahwasanya tahun 2023 ini tentu secara umum lebih baik grafiknya gitu dibanding dengan tahun sebelumnya 2022 atau 2021. Nah, ini bisa kita lihat pula di dalam rata-rata tingkat penghunian kamar hotelnya, di mana pada tahun 2021 ini hanya sebesar 29,02
Artinya dari 100 kamar yang disediakan di setiap malam ini dihuni oleh 29 kamar. Kemudian di tahun 2022 ada 33,69 dan di tahun 2023 ini sampai bulan November ini sebesar 39,77%. Nah ini khusus di bulan November, setelah sebelumnya di bulan Oktober yang mungkin tidak ada kegiatan serta libur sekolah juga tidak ada gitu ya, sehingga kegiatan pariwisata mungkin berkurang gitu ya. Nah di bulan November ini mungkin terkait dengan akhir tahun anggaran, bisa jadi dinas instansi mempergunakan kegiatan-kegiatan di berbagai hotel, kemudian juga mendekati istilahnya sebelum memasuki tes UAS ataupun UTS buat para mahasiswa ataupun pelajar gitu ya, mungkin sebelum fresher pada ujiannya ini melakukan refreshing terlebih dahulu. Nah di bulan Oktober yang sebesar 32,53%, di bulan November ini terjadi kenaikan hingga 33,58%. Ini bisa kita lihat dari grafik ini kalau kita sandingkan gitu ya, tahun 2021, 2022 dan 2023 gitu ya. Yang grafik hijau, walaupun selama 3 bulan terakhir ini kita berada di di bawah tahun sebelumnya, tahun 2022, namun 8 bulan sebelumnya dari Januari hingga bulan Agustus ini tingkat hunian kamar ini di atas tahun-tahun sebelumnya. Nah ini harapannya nanti di akhir tahun juga mengalami kenaikan lagi, karena apa? Dampak dari tingkat hunian kamar hotel ini bisa kemana-mana, bisa mengarah kepada transportasi, kemudian industri kreatif, kemudian konsumsi makanan minuman jadi, kemudian juga ada oleh-oleh kuliner dan lain sebagainya. Ini tentu memberikan dampak mestinya pada pendapatan masyarakat yang melakukan aktivitas ini. Nah tentu buat para pengambil kebijakan seluruhnya gitu ya, ini sudah kita dengar gitu, salah satunya di bulan Februari nanti gitu ya, ini pemerintah Kabupaten Cilacap mengadakan CYR atau Cilacap Youth Run. Ini tentu akan berdampak itu, karena kalau di sana banyak para pelari yang mengikuti gitu ya, mungkin setelah berlari mau minum atau mungkin ini pengikutnya kok dari luar kota, tentu juga akan menginap terlebih dahulu gitu ya. Sehingga dari persiapan CYR ini tentu ini salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Cilacap ini. Nah, kalau kita lihat dari secara hotel bintang 1, 2, dan 3-nya itu ya. Nah, ini ternyata untuk bintang 3 plus ini rata-rata menginapnya, tingkat hunian kamar hotelnya adalah sebesar 33,64%, di atas rata-rata yang 33,58%. Nah, kalau kita lihat kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, yang bulan November itu ya, untuk M2M-nya ini bila dikaitkan dengan bulan Oktober hingga November 2023 ini telah terjadi kenaikan sebesar 1,05 poin. Namun bila dikaitkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu itu ada penurunan sebesar 4,37 poin. Nah, terkait informasi tingkat hunian kamar hotel,
salah satu informasi yang bisa kita sampaikan pula adalah rata-rata lama menginap di dalam hotel tadi. Nah, informasi yang bisa kita catat gitu ya, selama bulan November ini rata-rata lama menginap untuk bulan November tahun 2023 ini ternyata sebesar 1,08 malam. Bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu ya, ini tentu kalau kita kaitkan dengan bulan Oktober 2023 sudah mengalami kenaikan karena sebelumnya adalah 1,05. Namun bila dikaitkan dengan November tahun 2021 maupun 2022, maka rata-rata lama menginap yang sebesar 1,08 malam ini masih lebih kecil bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat secara perincian gitu ya, dari bintang 1, 2, 3 gitu ya, ternyata untuk bintang 3 plus gitu ya, rata-rata lama menginap hanya 1,00 malam. Nah, kemudian bila dikaitkan dengan bulan sebelumnya yang di bulan bintang 3 di bulan Oktober ini telah terjadi penurunan. Nah, kalau kita kaitkan secara total, untuk informasi rata-rata lama menginap di bulan November 2023 ini M2M-nya naik sebesar 0,03 poin dan informasi terkait dengan YoY-nya bila dikaitkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya ini masih terjadi penurunan sebesar 0,26 poin. Sahabat data seluruhnya, dua informasi telah kita sampaikan, yakni tingkat hunian kamar hotel berbintang dan tingkat perkembangan harga di kota Cilacap khususnya bulan Desember tahun 2023. Semoga ini memberikan manfaat buat para pengambil kebijakan dan khususnya para pelaku usaha, pelaku ekonomi bisa mencermati, bisa untuk mengambil sikap bagaimana kita mengelola kebijakan kita selama 1 bulan ke depan hingga tahun-tahun berikutnya. Nah, mohon maaf bila ada salah kata dan akhirnya tetap semangat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.